Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta. Tidak akan bisa apa-apa. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Jiwa yang tak bersambung dengan akal, seperti butiran kegelapan bagi pemahaman dan tindakan. Namun di balik layar hidup, ketika jiwa bersuara dengan akal, terbentanglah panorama kemurnian dan cahaya yang memancar. Namun di sisi lain muncul ketika jiwa memilih menggembara tanpa pendamping akal. Ketika jiwa melayani akal, kepelimpahan kesucian dan cahaya tampak memancar. Namun jaminan yang berbeda terjadi saat jiwa meninggalkan akal. Keadaan gelap dan kotor muncul, membawa bayang-bayang kekacauan. Jika jiwa terjerumus dalam kegelapan dan kekotoran ini, maka kebodohan pun menjulang tinggi. Pentingnya menjaga kesatuan jiwa dan akal, sebab di sana terletak kunci kebijaksanaan yang membawa arah terang dalam kehidupan. Gagasan-gagasan utama beliau, tipe berpikirnya Al-Amiri. Bagi saya beliau termasuk filosof yang aman bagi umat beragama. Kenapa? Karena meskipun menurut beliau agama dan filsafat itu bisa bertemu dan akal itu sangat utama dalam diri kita, tapi wahyu keutamaannya di atas akal. Asumsi beliau, kalau akal itu kan dari kita manusia yang bisa salah paham, bisa tidak paham, bisa juga kalau bahasa Inggrisnya salah persepsi. Jadi harusnya salah lihat. Sehingga pemahamannya jadi salah. Jadi kalau wahyu kebalikannya, karena wahyu dari Allah. Wahyu pasti benar, meskipun seperti beberapa kali saya sampaikan, tapi pemahaman kita terhadap wahyu bisa salah. Tafsir terhadap wahyu itu kan banyak juga dan macam-macam. Satu ayat bisa melahirkan ribuan, bahkan mungkin jutaan tafsir. Kalau wahyunya pasti benar. Sumber pengetahuan yang dari wahyu itu tidak diragukan lagi. Tapi pemahaman kita atas wahyu bisa keliru. Nah, Al-Amiri ini mungkin mirip dengan para filosof sebelumnya. Nanti di akhir-akhir hidup beliau, selain wahyu, beliau juga agak cenderung ke tasawuf. Nah, ini perlu teman-teman kalau mau meneliti ya, kenapa sih banyak intelektual, filosof kalau dalam sejarah Islam itu terus akhirnya malah ke tasawuf. Nah, jadi ini tipe nalarnya Al-Amiri. Jadi agama dan filsafat itu hakikatnya membahas kebenaran yang sama. Akal itu sangat penting dan wahyu lebih utama dari akal. Kemudian beliau juga membahas perbandingan agama. Ini nanti di salah satu kitabnya beliau membandingkan beberapa agama berdasarkan ayat-ayat. Cuma ini gaya perbandingan agama yang lama. Nanti kita lihat seperti apa cara beliau membandingkan agama-agama. Kemudian yang terakhir, beliau sebagaimana para filosof yang lain, khususnya generasi filsafat peripatetik yang banyak terpengaruh oleh Aristoteles, termasuk oleh Plato, berpandangan bahwa sosok manusia ideal dalam hidup bermasyarakat itu ada dua. Yang pertama nabi, yang kedua filosof. Maka ya kalau sudah tidak ada nabi, tinggal filosof. Kalau Plato kan konsepnya king philosopher, raja filosof. Yang layak jadi raja itu filosof. Ya berarti yang layak jadi presiden
Pokoknya sing rambutnya putih ya saya putih ini. Baik. Yo nanti karena diasumsikan kalau filosof itu mampu berpikir secara benar, lurus. Pikiran itu kan awal dari tindakan. Jadi manusia itu andalan utamanya tentu saja akalnya. Kalau akalnya ndak jalan, ya hidupnya kacau. Sebagaimana pemimpin, kalau akalmu ndak jalan, dan kamu ndak jadi apa-apa kan ndak masalah. Paling yang kacau hidupmu saja. Tapi kalau kamu ndak bisa berpikir, akalmu ndak jalan, sementara kalian adalah pemimpin, yang kacau kan lembaga yang kamu pimpin semuanya. Maka pemimpin syaratnya harus filosof. Baik, ya nanti kapan-kapan mungkin ngaji filsafat, bikin sertifikat aja ya. Sudah lulus ngaji filsafat, sudah layak jadi pemimpin. Sekarang kita lanjutkan ke ide-ide utama beliau. Menarik, beliau ini punya konsep 5 orang bijak dari Yunani yang menurut beliau ini jadi inti-inti pikiran filsafat. Jadi beliau punya pandangan seperti tadi ya, rekonsiliasi. Ini urutan ini hanya Al-Amiri yang punya. 5 orang ini, Empedokles, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles. Kalian boleh baca kitabnya Al-Amad Alal-Abad. Jadi kata beliau, ini kalian cek di sejarah apa benar apa enggak. Kata beliau, Empedokles itu muridnya Luqman Hakim di Syria. Kalau Pythagoras yang dulu pernah kita bahas, Empedokles belum kita bahas. Kalau Pythagoras itu belajarnya pada sahabatnya Nabi Sulaiman di Mesir. Nah, kalau Socrates, Plato, Aristoteles itu ya melanjutkan Pythagoras. Ajaran-ajarannya Pythagoras. Agak menarik 2 tokoh yang pertama tadi, yang katanya masih nasab ilmunya nyambung ke nabi-nabi. Ya kan, sederhananya kan begitu. 2 orang ini kalau di Yunani punya torekot sendiri. Dulu kalau Pythagoras kan sudah kita kenal ya. Meskipun 2 orang ini akhir hidupnya tragis. Ya kalau Pythagoras katanya karena dibunuh. Tapi kalau Empedokles ini karena agak lucu. Empedokles itu semacam ngetes ilmunya. Jadi Empedokles ini kan salah satu filosof Yunani yang punya pandangan bahwa alam semesta ini hakikatnya terdiri dari 4 unsur. Bumi, angin, udara, dan air. Nah ini avatar itu ya. Tapi yang punya gagasan awal itu Empedokles. Kata dia, apapun yang ada di dunia ini gabungan 4 unsur ini. Termasuk manusia. Diri fisik kita ini gabungan dari 4 unsur ini. Mungkin ada yang kandungan airnya banyak, ada yang kandungan tanahnya banyak, ada yang kandungan apinya banyak. Kalau yang lain-lain kan menganggap asal-usul alam itu yo bahannya satu, kayak Thales bilangnya air. Tapi kalau Empedokles ini 4 tadi. Nah, Empedokles juga punya pandangan tentang reinkarnasi, bahwa jiwa itu pindah-pindah. Kalau sudah meninggal ya dia nyari tubuh yang baru. Bahkan termasuk sampai ke hewan-hewan. Empedokles ini saya bilang tadi punya torekot sendiri, muridnya banyak, pinternya luar biasa, bahkan sampai muridnya nganggap Empedokles ini dewa. Dia sendiri juga sampai ragu-ragu, jangan-jangan aku ini memang sudah dewa. Nah, ini yang menarik akhir hidup beliau. Akhir hidupnya Empedokles itu dia ngetes bahwa saya mau pergi ke surga. Jadi dia terus mencari kawah gunung berapi yang sedang bergejolak. Nah, bagi dia itu jembatan untuk sampai ke surga. Dan itu disaksikan oleh banyak murid-muridnya. Nah, ketika dia lompat ke kawah, tiba-tiba kawahnya meledak. Ceritanya Empedokles ini terus hilang. Muridnya hanya tinggal melihat sandalnya. Jadi unik ya. Ya mungkin sudah meninggal ditelan kawah, tapi tidak ketemu sudah jasadnya. Katanya begitu.
Nah, ini Empedokles. Ya kalau Pitagoras dulu pernah kita ceritakan bagaimana beliau dianggap aliran yang membahayakan negara, jadi beliau dan murid-muridnya diserbu dan dibantai. Ada yang bilang Pitagoras itu berhasil melarikan diri dengan pengorbanan murid-muridnya. Jadi muridnya itu pasang badan, padepokannya diserbu, dibakar, dia lari. Nah, ada yang bilang setelah dia lolos, dia kembali lagi melihat murid-muridnya kok banyak yang tewas. Beliau sedih terus bunuh diri. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang, ya beliau waktu lari itu dikejar. Sayangnya beliau punya firasat bahwa saya nanti meninggalnya ada hubungannya dengan kacang. Jadi beliau waktu lari terus melihat kebun kacang. Itu yang membuat beliau ragu-ragu. Ini saya nyebrang apa enggak ya? Tapi firasat saya jelek. Ya karena ragu-ragu akhirnya bisa tersusul. Dan memang terbunuh di situ. Kan benar firasatnya dekat dengan kacang. Jadi itu dua tokoh spiritual besar yang bagi Al-Amiri ya termasuk yang ajaran-ajarannya lestari jadi akar semua tradisi berpikir filsafat. Al-Amiri termasuk filosof yang agak terpengaruh oleh Neoplatonisme yang digagas oleh Plotinus dan kawan-kawan. Dulu kita juga pernah ngaji ya, saya tidak akan mengulangi biar tidak panjang. Intinya Neoplatonisme yang ditekankan oleh Al-Amiri adalah bahwa hidup ini, keberhasilan kita di akhirat nanti ditentukan oleh aktualisasi potensi rasional kita. Kuncinya dua. Kata Al-Amiri, kita bisa mengontrol diri kita. Jadi mengendalikan hasrat, nafsu, keinginan. Kemudian mengarahkan akal kita ke atas, kepada Tuhan. Ini nanti berhubungan dengan pandangannya tentang jiwa. Jadi manusia yang selamat itu yang bisa mengendalikan dirinya dan mengarahkan pikirannya ke ranah ilahiyah, kepada Tuhan saja. Ini pandangan ini mirip pandangannya Neoplatonisme. Kalau di Neoplatonisme dulu kan ada alegori matahari dan cahayanya. Jika diibaratkan Tuhan itu seperti matahari, ya cahayanya Tuhan itu ya makhluk-makhluknya. Kalau ingin lebih dekat dengan Tuhan, ya kita harus meniti cahaya. Semakin dekat pada Tuhan. Ya kalau versinya Al-Amiri ini kan kita mengikuti petunjuk akal. Karena akal salah satu bekal yang diberikan oleh Tuhan untuk menangkap cahaya, menangkap kebenaran. Nah, ini salah satu pandangan beliau tentang 5 orang bijak yang Sokrates, Plato, Aristoteles. Tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah hafal, sudah kenyang dengan gagasan-gagasan 3 tokoh ini. Mungkin kita protes, loh tapi kan ada wahyu Pak. Loh emangnya wahyu bisa kita baca kalau akal kita macet? Kalau kalian sedang tidak bisa mikir, buntu Pak pikiran saya, disodori Al-Quran ya tetap buntu. Pikirannya tidak jalan, tidak terbuka. Jadi berarti apa? Jiwa harus kita sambungkan dengan akal. Karena nasibnya jiwa itu ada di 2 sisi. Ini seperti yang satu positif, yang satu kutub negatif. Yang positif itu akal, yang negatif itu jasmani atau badan. Jadi jiwa kita itu nyambung dengan badan jasmani yang oleh Al-Amiri disebut alam rendah, juga nyambung dengan akal. Kalau jiwa kita menghadapnya ke akal, kata dia, maka hidup kita hidup yang benar. Tapi kalau jiwa kita menghadapnya ke badan, berarti berpikir jasmani saja, materi saja, nyari enaknya saja, di situ kita salah jalur. Manusia yang jiwanya mengandung akal, diwarnai oleh akalnya, dialah yang nanti mampu menjadi khalifatullah.
Mereka yang tidak mampu mendayagunakan akal, ya tidak layak jadi khalifah. Karena akal ini senjata utamanya. Nah, ini kalimat beliau ya dari kitab As-Sa'adah wal Is'ad. Kata beliau, jiwa mengambil manfaat dari akal dan menyalurkan manfaat ke alam materi. Akal adalah kemuliaan dan kehormatan jiwa, dan jiwa adalah pelayannya akal. Ketika jiwa melayani akal, maka pada jiwa akan tampak kesucian dan cahaya. Ketika dia meninggalkan akal, maka akan tampak kegelapan dan kekotoran. Kalau jiwanya gelap dan kotor, ya maka akan muncul kebodohan dan berefek pada kehancuran dan kemaksiatan. Sederhananya kan begini, kalau akal tidak kita gunakan, kalau kita hanya berorientasi pada materi, pada badan, ya kita tidak pinter. Orang pintar itu kan minum, enggak ya? Oh, enggak. Orang pintar itu kan yang menggunakan akalnya. Kalau enggak pakai akal terus bodoh. Kalau bodoh, ya hidupmu akan sengsara. Jadi terus kamu enggak ngerti benar salah, akhirnya maksiat. Inilah hubungannya jiwa dengan akal. Maka hidupkan akalmu. Dari situ kalian akan jadi pinter. Kalau sudah pinter, penuh dengan ilmu, ya jernih perjalanan hidupmu. Tidak kesasar lagi. Agama juga penting. Kenapa? Ya meskipun jiwa dengan akal itu manfaatnya besar, tapi dengan dukungan agama, jadi ngerti tujuannya harus kemana. Nah, ini Al-Amiri pakai permisalan begini. Dalam perkembangbiakan spesies tumbuhan di alam, semua tingkat kesempurnaan satu spesies tumbuhan secara potensial terdapat dalam wujudnya. Tetapi untuk mewujudkan daun-daunnya, bunga-bunganya, buah-buahnya, mesti membutuhkan seorang tukang kebun. Jiwa manusia juga secara potensial memiliki semua derajat kesempurnaan. Tetapi untuk mengaktualkan seluruh potensi yang dimilikinya, ya niscaya dia memerlukan agama dan juga filsafat. Jadi akal tadi ketika mewarnai jiwa, jiwa ini kan sudah on the right track ini, sudah benar. Tapi terus ini harus dibawa kemana? Itu yang membantu agama. Jadi yang penting sudah tidak berorientasi jasmaniah badan. Sekarang pikiran jernih ini mau dipakai kendaraan untuk kemana, itu yang nuntun agama. Jadi inilah pentingnya agama. Agama seperti tukang kebun bagi tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman itu kan punya potensi tumbuh. Nanti muncul daunnya, mungkin muncul buahnya, mungkin muncul bunganya. Kalau tidak diatur oleh tukang kebun ini, ya daunnya mungkin keluar, bunganya mungkin keluar, tapi bisa tidak karu-karuan. Tidak tertib, tidak tertata, bisa jadi malah blunder, dia mati sendiri. Di situ gunanya tukang kebun. Agama posisinya di situ. Jadi inilah pandangannya Al-Amiri tentang hubungan akal dan jiwa, hubungan jiwa dengan agama. Intinya kita memerlukan tiga-tiganya. Jadi jiwa yang sehat itu kendaraannya adalah akal, orientasinya agama. Jiwa yang salah jalan itu orientasinya badan, kesenangan materi jasmania.